subscribe, like, and share. Mutiara Hikmah, insya Allah bermanfaat. Saya kemarin melihat postingan sebuah akun media sosial yang mengatasnamakan suatu organisasi Islam, yang dalam postingannya tersebut menampilkan video seorang non-muslim yang meninggal beberapa hari yang lalu, yang dulunya dia pernah melantunkan sholawat padahal dia non-muslim. Akan tetapi oleh akun media sosial yang mengatasnamakan sebuah organisasi Islam itu menuliskan keterangan di dalam postingannya, lantunan sholawatmu menjadi saksi dan semoga diampuni segala kesalahan. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholawat non-muslim itu diterima Allah? Dan apakah boleh mendoakan non-muslim seperti itu agar diampuni segala kesalahannya? Demikian Buya, terima kasih. Bismillah. Yang pertama, jika ada orang non-muslim, jangankan membaca sholawat, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran sekalipun, mengumandangkan dengan suara yang merdu, tetapi setelah membaca Al-Quran dia masih menuhankan selain Allah, maka semua bacaannya tidak ada artinya. Karena itu sekedar bacaan bagi dia, bukan sebuah keyakinan. Kenapa? Setelah dia melantunkan itu semuanya, tetap kembali kepada keyakinannya. Dan dia di saat membaca pun dalam keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin. Dia punya agama, kita punya agama. Sampai batas ini harus kita fahami. Jadi selagi dia setelah membaca sholawat atau bahkan Al-Quran, dia pun masih dengan kebiasaan agamanya, maka dia belum masuk Islam. Dan belum dianggap sebagai kaum muslimin. Dan berbeda agama wajar, Nabi pun membiarkan orang berbeda agama. Artinya bukan suatu yang agama tidak boleh dipaksakan. Bukan berarti dengan perbedaan beragama lalu kita bermusuhan tidak bisa saling menghargai. Oh enggak. Ini batasan dulu. Kita punya tetangga Nasrani, bahkan di kampung kita ada tetangga yang beragama Hindu. Itu biasa saja, tidak ada masalah, no problem kok. Memang kita diajarkan Nabi untuk hidup saling menghargai kok. Adapun jika ada orang beragama Hindu atau Nasrani tiba-tiba membaca Al-Quran sampai selesai, kemudian dia kembali ke gereja, kemudian dia yang satu kembali ke kuilnya, tempat ibadahnya, ia tidak akan menjadikan mereka beriman. Karena apa? Dia telah pekerjaannya itu menunjukkan dia belum beriman. Baik, selesai sampai di sini. Jadi belum dianggap sebagai seorang muslim. Tapi apakah setelah kalau orang tidak muslim harus kita musuhi? Oh, enggak ada ini. Yang harus difahami, hai saudaraku dari kaum Kristiani, Hinduis, Buddhis, dan yang lainnya, bahwa tidak boleh terbangun permusuhan di antara kita. Anda dengan agama Anda, dengan keyakinan Anda, dan Tuhan Anda, urusan Anda. Saya tidak boleh mengganggu Anda dan Tuhan yang Anda yakini. Begitu juga Anda pun tidak perlu mengganggu saya, agama saya, dan Tuhan yang saya yakini. Ini masalah keyakinan di batinku dan di batinmu. Tapi hidup bermasyarakat ada aturannya. Kita bertetangga yang baik, saling memberi, saling mengerti, saling menolong, itu wajar dalam hidup bermasyarakat. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan begitu indahnya jika Anda orang Buddha, Anda orang Kristen, Anda orang Hindu, tiba-tiba masuk Islam hari ini, terhapus dosa masa lalunya, dan Anda tidak punya dosa sama sekali. Bahkan Anda lebih bagus daripada saya. Kenapa? Al-Islam yajubbu ma qablah. Selagi orang bersyahadat masuk Islam, dimuliakan dosa masa lalunya dihapus oleh Allah, diberi penghargaan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh, karena masuk Islam. Maka kami seru juga Anda yang mendengar suara ini dari kaum Kristiani, Hinduis, dan juga Buddhis, tidak boleh ada permusuhan di saat Anda dengan saya berbeda urusan agama. Tapi kami berikan kabar gembira bahwa Islam seperti itu mengajarkan keindahan. Setelah Anda masuk Islam pun ketahuilah bahwa Anda pun tidak punya dosa, dan doakan saya kalau Anda masuk Islam nanti.